kita kembali bisa bertemu di kegiatan ngaji bareng LBS PGMO Kabupaten Malang. Mudah-mudahan kegiatan ngaji ini bisa berjalan dengan istiqomah dan tentu mendapatkan berkah serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Salawat salam kita aturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat kita tentu berharap berat di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat darinya. Baik, masih bersama dengan narasumber kita, Mas Yai Aminuddin Jam, dan bacaan yang sama, satu tulisan beliau yang diberi nama Idharun Nurain di Bayani Hujjatil Mukhtalifain. Nah, kemarin di Sabtu yang kemarin kita masih membahas terkait bab yang pertama yaitu bab bid'ah, di mana ada dua pendapat yang berbeda, kemudian sudah kita mendapatkan kesimpulan, diantaranya adalah bahwa laisa kullu ma lam yaf'aluhu rasul au ma tarakahu dhalalan au muharraman, bahwa tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasul, tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah adalah tersesat dan diharamkan. Nah, maka kemudian para ulama menjadikan satu kaidah dalam usul fikih, tarkuhu syai'an la yadullu ala tahrimihi. Jadi meninggalkannya Rasulullah terhadap sesuatu itu tidak menunjukkan atas keharaman sesuatu tersebut. Baik, ini kita langsung saja. Namun sebelumnya mari kita hadirat Fatihah dulu. Atas kiranya pengajian pada hari ini bisa mendapatkan berkah serta ilmu yang manfaat. Alih hadiniyah. Waalaikumsalam sholih wa la hawla bil mustafatil ma'asratan wa rijamul qalbul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu waqad ja'a katsirun minar riwayat. Waqad ja'a katsirun minar riwayat allati akhbaratna bi anna ba'dha ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadi'u bid'atan wa lam yarudduha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang beberapa ataupun banyak riwayat yang mengabarkan kepada kita bahwa sebagian sahabat-sahabat Nabi ini membuat bid'ah yang mana tidak dilakukan, yang mana tidak, dan Rasulullah tidak menolaknya. Artinya Rasulullah mendiamkannya, membiarkannya. Hadza yadullu ala anal bid'ata laysat kullaha. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah dolalatun tersesat au marbidatun atau tertolak. Apalagi diantaranya wa minha an ibni Abi Laila qala wa kana rajul idza ja'a yas'alu fayukhbiru bima yusbiqu min salatihi. Bahwa kana rajul ya. Wa kana rajul. Wa kana rajul idza ja'a yas'alu fayukhbaru bima yusbiqu min salatihi. Dulu ada seorang sahabat, seorang laki-laki datang dan bertanya, kemudian diberi kabar terhadap apa yang telah berlalu dari salatnya Rasulullah ya. Rasul. Wa innahum qamu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bayni qa'im maraqi wa qa'id wa musallin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdiri bersama Rasulullah, di antara ada orang berdiri, ada rukuk, duduk dan salat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'a Mu'ad, hingga kemudian datang sahabat Mu'ad, fasyaru ilaihi. Qala Mu'ad, la arahu ala halin illa kuntu alaiha. Aku tidak melihat beliau kecuali aku ada pada posisi beliau atau perilaku beliau. Mengikuti sejak beliau. Faqala inna Mu'adzan qad sanalakum sunnatan kadzalika fa'alu. Kemudian Rasul bersabda
bahwa Mu'ad telah membuat satu perilaku yang baik, demikian maka kerjakanlah. Hadits riwayat Imam Abu Dawud. Yang kedua, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun minal qaum. Itu orang berkata, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alqail kalimat kadza kadza. Siapa yang mengucapkan kalimat ini tadi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala rajulun qaum, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Qala kata Rasulullah, ajibtu laha. Aku heran terhadap kalimat tersebut. Futihatlah abwabus sama. Dibukakan karena kalimat-kalimat tersebut pintu-pintu langit. Dan diantaranya adalah wa an rifa'ata bani Rafi' Azurqa qala. Kuna yaman nusalli wa Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a rasul min rak'ah. Qala sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun bara'ahu. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Dari Rifa'ah bin Rafi' Azurqa, beliau berkata, kami saat bersama Rasulullah di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah bangkit dari rukuk, mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau berdoa, sami Allahu liman hamidah. Ada seorang laki-laki di belakangnya yang kemudian berdoa, Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Para mansorofa maka ketika telah usai, kola manil mutakalim. Siapa yang mengatakan demikian? Kola ana. Kola ro'aitu bid'atan wa salasina malakan. Aku melihat 73 lebih. Ya. 33 lebih ya. 30 lebih. 30 lebih malaikat. Yabtadirunaha. Saling berebut. Tergesa-gesa untuk ayyuhum yaktubuha awal. Siapa yang di antara mereka untuk bisa menulis kalimat itu pertama kali. Wa hadhil ahadits tadullu ala jawazi ibtida'i ma lam yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas menunjukkan kebolehan membuat bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madama muwafiqan lil kitabillah wa sunnati rasulih, selama hal tersebut sesuai dengan kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Baik, monggo Mas Syahid bisa diulang. Jadi pada pembahasan ini kita flashback dulu tentang bab man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sebuah amal baru dalam urusan kami, sesuatu yang tidak ada bagiannya dari urusan kami, maka orang itu tertolak. Ini hadis ini dipahami oleh golongan Wahabi. Itu mengatakan bahwa semua amalan baru itu tertolak. Tetapi kalau misalkan kita mengacu pada redaksi hadis ini pada Sabtu kemarin, itu banyak bantahan. Yang pertama, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah datangkan kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang Rasul cegah, maka berhentilah. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil apa yang Rasulullah bawa dan meninggalkan sesuatu yang Rasulullah larang. Tapi Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk tidak melakukan apapun yang Rasulullah tidak lakukan. Jadi berbeda ini. Ya. Kalau Rasulullah perintah kita harus melakukan, Rasulullah larang kita harus berhenti. Ayat itu menerangkan cuma itu toh. Tapi di situ tidak memerintahkan kita untuk tidak melakukan apa yang Rasulullah tidak lakukan. Berarti melakukan sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan selama tidak bertentangan dengan apa yang dibawa Rasulullah
Dan apa yang dilarang Rasulullah itu hukumnya boleh. Lah, buktinya ada enggak? Ternyata banyak riwayat yang menerangkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu membuat sebuah amalan baru, hasil kreasi mereka tidak berdasarkan ajaran Rasulullah. Tapi menurut Rasulullah, amalan-amalan kreasi ini masih selaras dengan Quran maupun hadis. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa ada seseorang itu sewaktu orang itu melakukan sholat jamaah terus dia masbuk terlambat, maka zaman itu sebelum adanya awal-awal syariat disyaratkannya sholat jamaah, itu orang yang terlambat itu nanti akan diberitahu oleh teman-temannya. Ayas al-fayuh baru dimasuk di komen sholatihi. Orang yang datang itu mereka bertanya kepada teman-temannya yang sudah sholat, maka teman-temannya yang sudah sholat ini itu memberi kode, misalkan kok 2, 3, fayuh baru dimasuk di komen sholatihi. Berarti makmum yang awal itu memberitahu yang cukup. Jangan 3 gitu ya. Ya tujuannya lagi. Misalkan 2, misalkan kok sudah 2, sudah 3, atau malah banyak 3 kan? Atau sudah 4 mungkin. Jadi pada waktu itu sewaktu Nabi sholat itu banyak orang yang sedang dalam keadaan berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, dan ada yang bersama Rasulullah. Jadi yang tidak bersama dengan Rasulullah itu mereka ngejar nih. Ya, berarti ngejar. Jadi misalkan kok terlambat 3, dia itu ngejar. 1, 2, 3 dulu enggak. Terus setelah sudah sama dengan Rasulullah, mereka akan sholat bersama dengan Rasulullah. Nah, suatu saat Mu'adz itu datang. Beliau itu terlambat sholatnya. Terus orang-orang sekitar Mu'adz itu memberi kode bahwa Mu'adz itu terlambat sekian rakaat. Tapi Mu'adz nggak ngurusin, nggak ada urusan itu. Mu'adz terus mengikuti Rasulullah. Setelah sholatnya selesai, sahabat-sahabat melaporkan kepada Mu'adz kalau Mu'adz itu tidak ngejar sholat bersama Rasulullah, tapi mengikuti Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai salam, baru Mu'adz menambah kekurangannya. Tapi jawabannya Rasulullah terhadap keluhan sahabat itu, inna Mu'adzan qad sanna lakum sunnatan. Sesungguhnya Mu'adz itu telah membuat sunnah, membuat ibadah, perbuatan yang baru. Kadzalika faf'alu. Demikianlah kamu harus berbuat jika kamu terlambat. Jadi ini Mu'adz membuat sebuah kreasi dalam ibadah sholat masbuk itu tanpa contoh dari Rasulullah. Tapi Rasulullah dilapori, Rasulullah tidak marah, tidak menolaknya. Terus ada riwayat lagi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ini diambil dari Sahih Muslim bahwa bainama nahnu nusolli ma'a Rasulillah, suatu kami sholat bersama Rasulullah itu, kemudian datanglah seorang laki-laki. Kemudian seorang laki-laki itu berkata, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sholat selesai, Rasulullah itu bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus laki-laki itu menjawab, saya Rasulullah. Rasulullah berkata, saya heran dengan kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut ini. Langit itu terbuka gara-gara kalimat ucapan tadi. Ini lafal Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila bukan ajaran Rasulullah.
Ini pembuka ya, doa iftitah. Iya, doa iftitah. Nah, ini melihat dengan alasan ini ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa Abdullah bin Umar, sejak saya mendengar hadis ini, kalimat ini dan ini diverifikasi oleh Rasulullah bahwa ini merupakan sebuah kalimat yang bagus, maka Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan kalimat Allahu Akbar kabiro selama hidupnya. Jadi kalau sholat menggunakan iftitahnya menggunakan Allahu Akbar kabiro. Ini bukan ajaran Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menolaknya. Terus yang ketiga, ada Rufa'ah bin Rafi, bahwa sahabat Rufa'ah bin Rafi berkata, suatu saat kami sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah sewaktu Rasulullah itu mengangkat kepala beliau dari ruku, itu ada orang yang mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Ada seseorang membaca doa ini. Doa ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah selesai sholatnya, Rasulullah bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Terus orang tadi menjawab, saya Rasulullah. Rasulullah berkomentar, saya melihat ada 30 malaikat lebih yang berebut untuk menuliskan pahala sholat itu yang paling pertama. 30 malaikat itu berebut untuk menjadi yang pertama yang menulis kalimat tersebut. Ini berarti merupakan sebuah ujian. Berarti kalimat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan itu dilakukan di tengah-tengah peribadatan, tapi Rasulullah tidak menolaknya. Maka tafsir dari man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu amruna fahuwa raddun, barang siapa yang membuat sebuah amalan baru dan tidak ada dalil yang memperbolehkannya, maka orang itu tertolak dan amalannya merupakan amalan yang sesat. Tapi jika ada seorang yang membuat kreasi baru dalam sebuah amalan dan itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka hukumnya menunjukkan tentang kebolehan amal-amal yang walaupun Rasulullah tidak mengerjakan. Ya. Waktu di masa Rasulullah masih hidup. Ya. Hanya Rasulullah tidak ingkar terhadap amal itu, bahkan beberapa di antaranya merupakan satu amal-amal yang mendapatkan fadilah yang luar biasa. Di antaranya adalah dibukakan 7 pintu langit, kemudian berebutnya malaikat untuk menjadi yang pertama menulis amal tersebut. Ya. Menjadi semakin jelas bagi kita bahwa pemahaman terkait dengan bid'ah ini mestinya kita sikapi dengan secara dalil yang kuat. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan dari kitab beliau ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang semakin menguatkan kita agar kita semakin tahu tentang hakikat bid'ah itu apa sebenarnya. Sehingga pada saat Rasulullah pun sudah ada bid'ah sebenarnya. Ya. Sudah ada bid'ah, ya, karena Rasulullah tidak mengerjakan, ada sahabat yang berani mengerjakan, tapi kemudian Rasulullah tidak melarangnya, tidak menolaknya, bahkan kemudian Rasulullah memberikan pujian atau ada sebuah keutamaan yang luar biasa ini. Dan hadis ini masih banyak ya. Seperti hadis Bilal Sukrul Wudu ya. Jadi sewaktu Rasulullah itu terdengar terompahnya Sayyidina Bilal. Lalu ditanya amalan-amalan Bilal yang ternyata Bilal itu setiap selesai wudu melakukan sholat 2 rakaat. Ini yang menjadikan sahabat Bilal itu sudah mendapatkan prioritas masuk surga karena terompahnya sudah masuk duluan. Terus ada riwayat yang mengatakan bahwa ada sebuah sahabat yang setiap melakukan sholat itu surat yang dibaca itu cuma surat Al-Ikhlas. Kulhu. Rasulullah tidak pernah menentukan itu, walaupun boleh
faqra'u ma tayassaru minal Qur'an, tapi ini tidak ada Quran lain yang dibaca cuma qul hu. Itu dilaporkan oleh Rasulullah memperbolehkan. Jadi masih banyak aliyah amal-amal sahabat yang tidak berasal dari Rasulullah, tapi sama Rasulullah ini dilegitimasi, Ya, ditolerir, diterima, ya. diterima. Ini yang jadi masalah, apakah pada semasa Rasulullah hidup itu boleh? Pertanyaannya, apakah setelah Rasulullah wafat itu kita masih boleh membuat kreasi amalan-amalan seperti yang sahabat contohkan atau tidak? Ini menariknya gini. Ya, termasuk Sayyidina Umar kan, para kan beliau kan sudah, Iya. sudah wafat kan, nah ini kan nggak beliau saya mengatakan nikmatin fit atau hadis. Nah, ini nanti akan terlihat suatu kita bahas mukhasis tentang kullu bid'atin dhalalah. Jadi apakah haliyah sahabat itu biasa membuat kreasi dalam ibadah atau tidak? Ternyata sebagai bocoran saja itu ada sebuah hadis tentang jam'ul Quran, kodifikasi Quran, pembukaan Al-Quran, itu ternyata Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu jawab menolak Sayyidina Umar pada awalnya itu dengan kata-kata kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak melakukan. Itu artinya sahabat itu benar-benar menjaga itu. Tapi Sayyidina Umar berargumentasi hadza wallahi khairun. Demi Allah ini baik. Dari hujah yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyetujui apa yang disarankan oleh Sayyidina Umar untuk membukukan Al-Quran walaupun itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Oke, kita lanjutkan. Baik, ya. Terkait polemik Syekh Shalih Al-Utsaimin ini, ya. Al-jawab fi qauli Syekh Al-Utsaimin. Jawaban terhadap pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa amma qaulu Syekh Al-Utsaimin, qaulu radhiyallahu anhu matil bid'atu hadhi bid'atun itibariyatun wa satu bid'atin hakikiyah fabatil. Bahwa adapun perkataan Syekh Al-Utsaimin, menurut beliau perkataan Sayyidina Umar itu yang berupa nikmatil bid'atu hadhi ada bid'ah istilah bid'atun itibariyah, bukan bid'ah yang sebenarnya, maka fabatilun min jadil hujjah, dari arah dalil yang ada, ya, karena ternyata banyak dalil-dalil yang kemudian membantah pernyataan daripada Syekh Al-Utsaimin. Li'anal murad biqauli radhiyallahu anhu, karena yang dimaksud dengan perkataan Sayyidina Umar nikmatil bid'atu hadhi adalah kaifiyatu sholat tarawih, cara sholat tarawih bil jamaah, cara berjamaah, ghairu masyru' ghairi, ya, ghairi masyru'iyatiha, bukan pensyariatannya, bukan disyariatkannya. Kalau syariatnya otomatis sudah lama sejak Rasulullah dulu kan. Ini tentang kaifiyatu sholat tarawih, tentang cara bagaimana sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Liana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syara'aha ala ummati min qablu, telah mensyariatkan sholat tarawih sebelum itu. Waqad bana al-farqu baina kaifiyati tarawih fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zaman Umar radhiyallahu anhu, dan telah jelas perbedaan antara perbedaan terkait cara tarawih pada masa zaman Nabi dan tarawih pada zaman pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya adalah satu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu la yusalluna tarawih fi zamani khalfa qari wahid. Nabi dan para sahabatnya tidak melaksanakan salat tarawih pada masa itu di belakang satu imam yang membaca, yang tentu yang bertugas bagi imam. Wa Umar qad fa'alaha, Sayyidina Umar melakukannya, yaitu dengan menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tarawih fi zamani fi awailil lail, awail ya ini ya,
Dulu Rasulullah sholat tarawih itu tidak, isya itu tidak, tapi hampir sudah mendekati malam, ya, sepertiga malam. Wa Umar qad fa'alaha. Sayyidina Umar melakukannya persis seperti yang kita lakukan. Habis isya langsung dilanjutkan sholat tarawih. Nabi SAW yang ketiga, wa ashabu la yusalluna tarawih fi zaman bi'iddatin makhususah. Dulu Rasulullah dan para sahabatnya sholat tarawih itu tidak kita ketahui berapa jumlah rakaatnya. Wa Umar qad fa'ala. Sayyidina Umar menetapkan 23 rakaat. Ya. Nabi SAW wa ashabu la yusalluna tarawih fi zaman fi kullatin. Dulu Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengerjakan sholat tarawih tiap malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat kita tidak ada riwayat. Atau berapaan kemudian. Sehingga kemudian sampai datangnya Sayyidina Umar melakukan tarawih setiap malam. Wa Umar qad fa'alah. Wa dzalika ma aradahu Umar radhiyallahu anhu biqauli nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah yang kemudian dimaksud oleh Sayyidina Umar, sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Beda dengan yang Rasulullah lakukan, tidak pernah Rasulullah lakukan, tapi ini menjadi baik menurut beliau. Falaman fatliman fastarau kaulahu radhiyallahu anhu bid'atin itabariyah. Maka tidak ada celah untuk jadi katakan, maka tidak ada celah bagi orang yang menafsiri perkataan Sayyidina Umar ini dengan hanya sekedar istilah bid'ah saja. Jadi nyerang Sayyidina, nyerang semua, counter attack. Li'anna kaifa tarawih fi zamani, karena secara tarawih dalam masa Rasulullah, masa radhiyallahu anhu, masa Sayyidina Umar, minal muhdatsah, nyata-nyata memang seperti yang baru, alatilang takmal, alatilam tukmal, yang tidak dikerjakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya oke, go. Pada bab ini itu benar yang dikatakan oleh Kiai Nur Salim, ini merupakan counter dari pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Jadi awalnya Syekh Utsaimin itu berpendapat bahwa jika ada dua dalil yang bertentangan, yang satu mengatakan kullu bid'atin dhalalah, yang satu mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Yang satu mengatakan semua bid'ah sesat, tapi satunya mengatakan bahwa ada bid'ah yang baik. Ini terjadi tanakud. Ya. Mana yang harus kita pegang? Pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, jika ada dua dalil yang tidak bisa dijadikan satu, maka harus dilakukan tarjih. Berarti ngambil dalil yang kuat. Dalil yang kuat satu, kullu bid'atin dhalalah. Dan yang lebih lemah, ni'matil bid'atu hadhihi. Alasannya, karena kullu bid'atin dhalalah itu merupakan dawai Rasulullah, dan ni'matil bid'atu hadhihi merupakan dawai Sayyidina Umar. Maka dawai Rasulullah lebih kuat, lebih diutamakan dibandingkan dawai Sayyidina Umar. Alasan pertama itu. Terus yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa ada hadis penguat an ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu amruna fahuwa. Barang siapa yang membuat sebuah amalan baru dalam urusan agama ini, sesuatu yang tidak ada bagian dari urusan agama itu, yang tidak ada dalilnya, maka orang itu tertolak. Hadis itu ternyata juga tidak bisa bid'atin dhalalah itu merupakan dawai Rasulullah, dan ni'matil bid'atu hadhihi merupakan dawai Sayyidina Umar. Maka dawai Rasulullah lebih kuat, lebih diutamakan dibandingkan dawai Sayyidina Umar. Alasan pertama itu. Terus yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa ada hadis penguat an ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu amruna fahuwa. Barang siapa yang membuat sebuah amalan baru dalam urusan agama ini, sesuatu yang tidak ada bagian dari urusan agama itu, yang tidak ada dalilnya, maka orang itu tertolak. Hadis itu
ternyata juga tidak bisa dijadikan Dan penguat penguat. bahwa semua bid'ah itu sesat. Tadi telah kita bahas. Lah, pendapat dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu bahwa yang dimaksud Sayyidina Umar itu bukan bid'ah hakiki, tapi cuma istilah saja. Seakan-akan bid'ah. Karena sholat tarawih menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah membekukan sholat tarawih itu dan angkat lagi dikembalikan lagi, dilakukan lagi pada zaman Sayyidina Umar. Jadi seakan-akan sudah terputus lama, seakan-akan nggak ada. Apakah pada masa Abu Bakar tidak ada sholat tarawih? Ada. Itu nanti hadis yang menerangkan masalah Sayyidina Umar melakukan inspeksi terus itu berarti dari zaman Rasulullah itu berlanjut pada zaman Sayyidina Umar. Pada pertengahan pemerintahan Sayyidina Umar merubah sholat tarawih tetap ada, hanya waktu itu sendiri. Iya. Berkelompok sendiri, Iya. gitu. Lah ini dengan alasan ini maka pendapat Syekh Utsaimin itu sebenarnya tertolak. Karena pada zaman Sayyidina Abu Bakar masih ada. Pada zaman awal zaman Sayyidina Umar masih ada. Jadi tidak ada alasan orang yang mengatakan bahwa pendapat Sayyidina Umar itu hanya sebagai istilah saja. Istilah. Ya, istilah. Karena ini mengacu pada disyariatkannya sholat tarawih. Sholat tarawih sudah disyariatkan pada zaman Rasulullah, kemudian tidak dilakukan seakan-akan menurut versi mereka pada zaman Sayyidina Umar dihidupkan kembali. Jadi seakan-akan sholat tarawih itu baru disyariatkan setelah zaman Sayyidina Umar. Sebenarnya enggak. Yang dimaksud oleh Sayyidina Umar dari perkataan ni'matil bid'atu hadhihi itu dari mafhum hadisnya. Sayyidina Umar melakukan inspeksi, di situ melihat sahabat sholat tarawih itu berkelompok-kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 10 orang. Itu banyak, nyebar-nyebar itu. Akhirnya Sayyidina Umar berinisiatif untuk menjadikan satu di bawah satu imam. Ya. Nah itu yang kemudian sesuatu yang baru. Ya. Lah ini imam pertama namanya Ubay bin Ka'ab. Setelah ini dilakukan, maka Sayyidina Umar berkomentar ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Artinya bukan sholat tarawihnya, tapi sholat tarawih berjamaah di bawah satu imam. Dan itu dilakukan setelah sholat Isya. Karena kepanjangan dari hadis itu, barang siapa yang mengakhirkan sholat tarawihnya itu lebih baik. Barang siapa yang tidur dengan tujuan untuk mengakhirkan sholat tarawih itu lebih baik. Berarti sholat tarawih pada zaman Sayyidina Umar dilakukan sehabis Isya. Terus yang ketiga, bahwa sholat tarawih pada zaman Sayyidina Umar itu jumlah rokaatnya 20. Sholat tarawihnya. Plus witir 3 berarti 23. Maka ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sholat tarawih dengan jumlah rokaat tertentu. Terus bahwa sholat tarawih pada zaman Sayyidina Umar itu dilakukan 1 bulan penuh. Pada zaman Rasulullah dulu, sholat tarawih itu cuma 3 malam. Ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Rasulullah tidak keluar. Dengan alasan ini, Sayyidina Umar ngomong kalau sholat tarawih itu 1 bulan penuh, berarti ini juga termasuk sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Berarti ini bid'ah. Maka dengan alasan ini, yang dimaksud nikmatil bid'atu hadhihi itu bukan yang istilah bid'ah. Istilah bid'ah, tapi benar-benar bid'ah. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, masih tersisa waktu 6 menit ya. Ya, terakhir.
takhsisul hadis kullu bid'atin dhalalah. Pengkhususan hadis tentang pengkhususan hadis yaitu yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah. Anna lafdha kullun, anna lafdha kullin, anna lafdha kullin fi kullu bid'atin dhalalah. Lafaz kullun di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah minal am al maksud, itu umum kemudian ditaksis. Kama taqaddam bayanu, bagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Waqad qala al-Imam An-Nawawi fi syarhi qaulahu sallallahu alaihi wasallam kullu wa kullu bid'atin dhalalah hadza amun maksusun wal murad ghalibul bid'ah. Telah berkata Imam Nawawi dalam syarahnya tentang sabda Rasulullah SAW wa kullu bid'atin dhalalah, yaitu hadis tentang wa kullu bid'atin dhalalah, beliau berkata hadza amun maksusun. Ini hadis ini menunjukkan makna umum tapi ada pengkhususan. Wal murad ghalibul bid'ah. Apa ghalibul bid'ah yang dimaksud adalah tidak semuanya, nanti bisa sebagian besar ghalibul bid'ah. Bagian besar bid'ah, hanya tidak semuanya. Wa amma muqassisu minha wa ala. Baik, demikian masih alhamdulillah kita sudah sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang menyatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Kalau kullu dzalalatin pasti sesat. Kalau kullu dzalalatin pasti sesat ya. Ini jadi Ya, ini memang atau kullu kullu kan? Kullu bid'atin dhalalah. Buat kullu benar sesat di neraka. Tapi belum bid'ah itu sesat. ya. Ini gini. Jadi yang namanya dalam usul fikih itu ada istilah am. Am. Kata am itu berarti kata yang umum. Berarti ini meliputi apa saja. Semua juz, semua Masuk. bagian itu masuk semua. Lah kata am itu bentuknya itu ada 6. Kata yang kata kulun diikuti oleh kata yang lain atau jam'un diikuti oleh yang lain, itu berarti menunjukkan keumumannya. Kullu bid'atin dhalalah. Ini umum. Semua bid'ah. Terus khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Ini jami'ah berarti berlaku umum semuanya. Terus yang kedua, isim mufrad yang kemasukan al. Ya. Khalaqal insan. Dan menjadi umum. Menjadi umum. Baik laki-laki, perempuan, ini umum dari suku apapun umum. Terus bentuk jamak yang kemasukan al. Misalkan seperti contoh al-musyrikin, kata-kata sing al-mukminin, qad aflahal mukminun. Ini bentuk jamak tapi ada alnya, ini menunjukkan keumuman. Terus jamak yang dimudhofkan ini juga termasuk bentuk umum. Yusikumullah fi auladikum. Berarti ini umum. Auladikum. Iya. Laki-laki perempuan. Ya. Jadi ini nanti bentuknya umum. Iya. Terus isim mausul. Isim mausul itu berarti menunjukkan bentuk umum. Walladzina yarmun al-muhsanat. Iya. Ini bentuk-bentuk umum. Berarti orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang telah bersuami. Berarti siapapun itu. Terus isim syarat. Man ahdatsa fi amrina, ini bentuk umum. Berarti siapapun yang membuat sebuah amalan baru itu berarti umum. Terus isim nakirah yang didahului dengan nafi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya kota Mekah. Ini berarti kata-kata ini itu bentuk umum. Lah kalau yang namanya am itu maknanya itu dibagi menjadi 3. Kata am yang memang diperuntukkan untuk sesuatu yang umum. Am urida am urida bihi am. Kata umum yang diperuntukkan untuk sesuatu yang umum.
Misalkan ada nakiroh setelah nafi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Berarti kata-kata dabbah di sini itu bentuknya umum. Tidak hanya hewan ya, manusia juga termasuk. Lah, jika ada korinah, maka am ini menjadi khusus. Am tapi yang dimaksud amurida bihil khusus. Contohnya seperti walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berarti yang diwajibkan untuk berhaji itu annas, tapi maknanya itu man istata'a ilaihi sabila. Ada taksis lah. Ini maknanya menjadi menyempit. Terus seperti yang kemarin, fa'arabtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kullu safinah ini umum. Tapi karena ada qarinah fa'arabtu an a'ibaha, ini menjadi maknanya menyempit. Hanya kapal-kapal yang saja. Berarti ini am urida bihil khusus. Lah, sewaktu ada kalimat am urida bihi am, kalimat umum yang memang digunakan untuk umum, artinya dalam satu kalimat itu tidak ada korinah yang menyempitkan maknanya. Ini berarti dinamai kata am yang diperuntukkan untuk umum. Tapi ternyata ada hadis di ayat lain yang tidak satu kalimat, satu bagian itu menerangkan pengkhususannya. Seperti wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Berarti wanita-wanita yang telah ditalak mereka harus berdiam diri tunggu itu selama 3 kali sucian. Ini katanya umum karena ada jamak terus ada al. Berarti ini lafal umum. Karena tidak ada korinah di sini, berarti ini namanya am urida bihi umum. Tapi ternyata ada di lain ayat yang menerangkan wa ulatul ahmal fa'iddatuhunna ayyadhana hamlahunna. Orang-orang yang punya kandungan, maka idah mereka itu sampai melahirkan. Berarti walaupun itu dicerai, idahnya tetap nanti sampai melahirkan. Berarti wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru illa ulatul ahman ya. Berarti semua wanita yang ditalak itu idahnya 3 kali sucian kecuali perempuan yang hamil itu idahnya sampai melahirkan. Ini yang namanya amul mahsus. Jadi perbedaan antara amul mahsus dengan am urida bihil khusus itu pada kalau korinahnya, pengecualiannya itu ada dalam satu kalimat, itu berarti namanya am urida bihil khusus. Tapi kalau pengecualiannya di luar itu amul mahsus. Jadi selama am itu akan dimaknai secara am selama kita tidak ketemu dengan mukhasisnya. Kullu bid'atin dhalalah, selama kita tidak ada mukhasisnya, maka kata kullun itu bermakna semua. Maka pada kullu bid'atin dhalalah kita ketemu mukhasisnya berupa nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Tapi wa kullu dhalalatin finnar, kita tidak ketemu mukhasisnya. Maka maknanya beda. Semua sesat itu masuk neraka. Tidak ada pengecualiannya. Hadisnya nggak ada. Tapi kalau dalam kullu bid'atin dhalalah itu ada. Paham ya? Ya, paham.
itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak, ya, Berarti nanti ada ya? Nanti ada, Pak. tapi Ya. prolog. Ini ada nanti terkait bab ini bagaimana salat tarawih ini. Ada. Tapi untuk monggo prolog ya, Pak. untuk prolog kita masih Jadi sedikit aja ya. ada sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Setahu saya itu ada beberapa turuk ya, ada beberapa jalur. Tapi muaranya semua ke Siti Aisyah. Hadis ini dikomentari oleh Syekh Muhammad Ismail Al-Kahlani dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, itu bahwa orang yang menetapkan sholat taraweh dan menjadikan itu amalan sunnah dalam qiyamul Ramadan itu menggunakan dalil itu. Dan tidak ada dalil yang menerangkan bagaimana Rasulullah itu melakukan sholat taraweh dan berapa jumlahnya, jumlah rakaatnya itu. Itu menurut pendapat dari Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani. Saya tunjukkan saja bahwa hadisnya itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan yusalli arba'an falatas an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an falatas an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Iki anak mawon nggih. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Bahwa Rasulullah itu menurut Siti Aisyah tidak pernah sholat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Rasulullah melakukannya 4-4-3. Berarti 11 ya. Tapi setelah Rasulullah itu melakukan 11 rakaat, Siti Aisyah Rasulullah mau istirahat. Siti Aisyah itu bertanya, atanamu qabla an tutira. Jenengan badhe sare, jenengan mau tidur sebelum melakukan sholat witir. Berarti ada sholat yang belum dikerjakan Rasulullah kan? Padahal Rasulullah setelah mengerjakan 11 rakaat. Berarti hadis awalnya, redaksi awalnya Rasulullah tidak pernah sholat 11 rakaat di bulan Ramadan. Lah ya, ini kan aneh kan? Yeah. Berarti sholatnya Rasulullah lebih dari 11. Berarti yang dimaknai oleh Siti Aisyah bahwa itu sholat tertentu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukannya lebih dari 11 rakaat. Tafsirnya kan seperti itu. Lah itu dikerjakan oleh Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tarawih bukan? Kan? Karena sholat yang sama dikerjakan di luar bulan Ramadan bukan tarawih. Dengan alasan ini, maka hadis ini menurut muhadis ini cacat, nggak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan jumlah rakaat sholat tarawih nanti. Niku mawon. Oke, ya, baik. Matur suwun Mas Yai. Durasi kita sudah selesai dan alhamdulillah ini satu bab saja berapa kali pertemuan? Ini sudah sampai 3 kali ya. 4 atau 3 sekarang? 3 kali ini. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Alhamdulillah semakin terang, semakin jelas bagaimana bab bid'ah hingga 2 dalil yang bertentangan ini bisa dikompromikan dan kemudian kita mendapatkan dalil yang lebih kuat agar kita sebagai orang-orang Nahdlatul Ulama tentunya agar tidak kemudian ikut lagi untuk menjalankan apa yang selama ini kita lakukan ya, karena tentunya semua berdasarkan dalil yang ada. Baik, untuk itu terima kasih dan mari kita tutup bersama dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi. Terima kasih dan mohon maaf kekurangan. Sampai jumpa lagi di Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.